Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita tentu mari bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saudaraku semua, kita hari ini alhamdulillah mendapatkan izin berdirinya Fakultas Agama Islam dengan nomor 543 tahun 2022 dari Kementerian Agama. Alhamdulillah, Fakultas Agama Islam mulai resmi menerima mahasiswa baru. Adapun visi misi kita dalam Fakultas Agama Islam adalah bagaimana mewujudkan sarjana muslim yang islami, profesional, inovatif, mandiri, dan berkepribadian, yaitu mahasiswa yang akan memiliki daya saing di tingkat lokal pada tahun 2025, lokal, nasional, dan regional. Insya Allah ke depan pada tahun 2030 kita akan memiliki daya saing pada tingkat internasional. Insya Allah FAI UMA ini hadir menjadi FAI yang begitu indah, begitu inovatif, menjadi Fakultas Agama Islam pilihan kita semua. Kami menunggu semua adik-adik, orang tua yang menggelar anaknya. Ayo kita bergabung di Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area, kampus sehat bestari, kampus yang dia profesional, mandiri, dan berkepribadian. Insya Allah barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Apa kabar pemirsa TV MUI Medan? Senang sekali saya Rahma Mandasari dapat menjumpai Anda kembali dalam bincang-bincang di hari ini, tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik untuk diperbincangkan. Pemirsa, sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, gelombang demokrasi meluas ke berbagai negara, tak terkecuali negara-negara yang penduduknya mayoritas adalah Muslim. Demokrasi dan Islam kerap diwarnai dengan pro kontra, dan ini menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan pemirsa. Ada yang bilang bahwa Islam itu tidak kompatibel, tidak cocok, tidak sejalan, tidak sesuai dengan demokrasi. Benarkah seperti itu? Untuk membahas lebih jauh, saya sekarang bersama dengan Ustadz Dr. Sa'ban Lubis SHI SPDI MA selaku anggota Komisi Siasah Syariah dan Kerjasama Antar Lembaga Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz?
Alhamdulillah baik. Siap untuk berbagi pengetahuan untuk Insya Allah, umat Bu. ya. Baik, Ustadz, demokrasi itu dikatakan ini ada saya kutip sebuah penelitian tesis lebih tepatnya yang dilakukan oleh Fukuyama dan Huntington. Dalam sebuah tesis itu mengatakan bahwa demokrasi dan Islam itu tidak kompatibel, nggak cocok, nggak bisa selaras gitu. Benarkah demikian, Ustadz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tertarik sekali kita membahas masalah demokrasi. Kalau kita lihat demokrasi memang secara bahasa bukan berasal dari bahasa Arab. Namun demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani Ya. yang berasal dari demos. Ya, berarti itu adalah kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan rakyat ini kita tarik menjadi demokrasi. Tentunya sudah kita pernah mempraktekkan demokrasi di Indonesia. Tentunya tarik menarik antara demokrasi, bagaimana sebenarnya pandangan Islam, apakah boleh atau tidak. Ini dari dulu sampai sekarang perbincangan itu tidak terlepas dan tetap ada. Kalau kita katakan bahwa Islam melarang demokrasi, tunggu dulu. Apakah dilarang atau tidak? Kita tahu bahwa Islam itu adalah mengatur dari segala-galanya. Ya, mengatur dari segi politik, namanya siasah. Mengatur dari segi hukum, muamalah dan sebagainya. Tentunya Islam harus ada yang dilihatnya di situ. Kalau kita lihat orang yang beragama, tentunya sangat berbeda pandangan mereka tentang demokrasi itu. Tergantung bagaimana dia melihat sisi baiknya. Tentu ada 3 kategori kalau kita lihat yang sering tarik menarik tentang demokrasi. Yang pertama, ada orang Islam, masyarakat kita di Indonesia bahwa memandang bahwa demokrasi itu tidak ada dalam Islam. Ya, itu sebahagian mereka, sekelompok ada yang memandang demokrasi itu tidak ada dalam Islam. Ya, tentunya mereka juga berargumentasi bahwa demokrasi itu sudah diatur dalam Al-Quran dan sudah ada khilafah. Tentunya mereka berpendapatan menolak tentang demokrasi. Tentu yang kelompok yang kedua ada juga yang memberikan komentar tentang demokrasi bahwa Islam menerima demokrasi itu. Bahkan menerima tentang demokrasi, Islam juga di Indonesia diatur dengan demokrasi. Kalau kita lihat sejarah demokrasi, awal abad ke-19 yang menerapkan di dunia Islam demokrasi adalah masyarakat Islam Turki. Mereka itu menerapkan dan menerima di dunia Islam yaitu demokrasi. Itu tahun 19. Ya. Kalau kita lihat di akhir abad ke-19, Indonesia bisa menerima demokrasi. Dan begitu juga Tunisia. Namun demokrasi antara negara-negara seperti Turki dengan Indonesia sangat berbeda pandangannya. Tentunya demokrasi itu diterima. Jadi kalau kita lihat Islam menerima demokrasi, Islam kita juga Indonesia ada kata-kata yang telah dirumuskan oleh para ulama dengan mendirikan negara Indonesia ini atas permusyawaratan rakyat. Kalau kita lihat musyawarah itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu yang berasal dari sawaro. Sawaro itu adalah musyawarah. Musyawarah itu adalah orang banyak. Orang banyak itu siapa? Itulah rakyat sendiri. Berarti negara kita Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim dan ulama-ulama yang mendirikan bangsa Indonesia
adalah berdasarkan atas permusyawaratan rakyat. Berarti secara tidak langsung bahwa kita sudah menerima kedaulatan rakyat ataupun musyawarah. Kalau kita lihat kami dulu waktu kuliah di S2 di UIN, bahwa profesor mata kuliah yang mengampu politik Islam seperti almarhum Pak Iqbal mengatakan bahwa sawara itu adalah musyawarah, diambil seperti kalimat yang paling inti. Kalau kita mengambil santan dari kelapa, maka kelapa yang kita peras beberapa kali, yang pertama itulah yang sebenarnya hasil demokrasi yang paling inti. Makanya demokrasi di Indonesia dipilih orang-orang yang berkompeten untuk menyuarakan itu. Maka itulah hasil demokrasi. Berarti dari asas pendirian negara kita bahwa Islam menerima demokrasi. Ada juga kelompok yang ketiga, bahwa masyarakat Muslim itu menerima demokrasi tapi dikritis. Dikritis harus sesuai dengan Islam. Tidak boleh tidak sesuai dengan Islam. Tentunya yang berkaitan dengan negara, Allah Subhanahu wa taala dan para nabinya, rasulnya telah banyak memberikan kewenangan untuk mengatur negara itu sendiri kepada kita. Pernahkah kita mendengarkan bahwa ada seorang sahabat mengatakan tentang bertanya tentang masalah bibit kurma kepada Rasulullah? Maka dijawab Rasulullah, kamu lebih tahu tentang itu dan kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Berarti Rasulullah memberikan leluasa kepada kita semuanya untuk mengurus negara, kedaulatan yang berkaitan dengan negara. Tentunya dari situ bahwa dalil pada kita bahwa demokrasi itu diterima oleh Islam. Kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, Allah juga telah banyak memberikan pesan kepada kita. Salah satu ketika ada masalah antara suami istri, maka mereka itu bermusyawarah. Kalimat bermusyawarah itu kalau kita lihat dalam Al-Quran ayat 233 yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, yang menjelaskan bahwa di sana dijelaskan wa tusawiru fala junaha alaihima, dan bermusyawarahlah kamu dan tidak ada dosa tentang itu. Arti musyawarah itu bila ada memisalkan kepada kita masalah antara suami istri, tentu harus dibijaki, disiasati dengan musyawarah, dirumbukkan. Kalau bahasa kitanya dirumbukkan, artinya tidak bisa mengambil kesimpulan dengan individu-individu. Tentunya mengambil kesimpulan itu dengan orang banyak. Kalimat dalam sini mengambil musyawarah, tentunya keluarga itu mengajak kedua belah pihak, keluarga istri dan begitu juga suami, dikumpulkan satu tempat, apa solusi yang terbaik tentang keluarga itu. Tentunya itu paling kecil, apalagi bernegara. Tentunya bernegara itu lebih besar cakupannya daripada berumah tangga. Maka Islam menurut saya dan analisis saya, demokrasi itu adalah tidak bertentangan dengan Islam. Kalau kita lihat juga Fabima rahmatin minallah, ada di situ ayat wasawirhum bil amri, bermusyawarahlah kamu di dalam masalah perkara kamu. Jadi bermusyawarah itu jangan kita anggap itu adalah bahasa Indonesia, itu adalah bahasa Arab yang telah dijadikan menjadi bahasa Indonesia. Jadi atas permusyawaratan rakyat itu tentunya kalau kita lihat, kita kaitkan dengan Islam, kita kaji, maka Islam menerima demokrasi. Juga tentunya ulama-ulama dulu memberikan kalimat musyawarah
itu adalah sudah atas perenungan yang lebih dalam. Tentunya Islam kita ini menerima demokrasi. Lebih baik keputusan demokrasi itu dilakukan walaupun dia salah daripada keputusan sendiri tetap juga salah. Jadi lebih berbahaya keputusan sendiri salah daripada keputusan musyawarah salah. Kalau keputusan musyawarah misalnya ada kesalahan, ada kehilapan, berarti itu ditanggung masyarakat, orang banyak semuanya. Ketimbang atas keputusan pribadi salah, maka itu lebih berbahaya. Mungkin sebagai pengantar tentang demokrasi yang bisa saya pakai itu buat sementara, saya kembalikan kepada Ibu. Baik, itu musyawarah artinya itu adalah salah satu prinsip dari demokrasi, dan berarti ini saja sudah bisa menepis argumen tadi ya, statement tadi ya Ustadz yang mengatakan bahwa Islam itu katanya tidak kompatibel, nggak cocok dengan demokrasi. Padahal sebenarnya prinsip musyawarah saja itu adalah dari Islam begitu ya Ustadz ya. Nah, betul. Tadi juga Ustadz sudah menyatakan beberapa dasar-dasar yang terdapat dalam Al-Quran terkait dengan demokrasi. Baik Ustadz, demokrasi kita di negara tercinta ini adalah demokrasi Pancasila, begitu kan? Ini kan berarti siapa bilang begitu ya, Islam itu tidak cocok gitu dengan yang namanya demokrasi, karena kan banyak yang sempit memahami demokrasi itu berarti ada tentang yang namanya kebebasan, freedom begitu Ustadz. Padahal sebenarnya kebebasan di sini tidak absolut begitu Ustadz. Bagaimana sebenarnya kebebasan yang, karena ini kan merupakan sebuah produk dari demokrasi, tapi kebenaran itu tidak absolut. Yang dalam Islam itu seperti apa, dan apakah sudah kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat di Indonesia, sudah kita sepakati bahwa demokrasi itu adalah diperbolehkan, karena tidak ada ajaran Islam yang melarang. Kalau kita lihat pun dalil, tidak ada hadis, tidak ada Al-Quran yang melarang demokrasi. Tentunya asas demokrasi itu ada di antaranya adalah salah satu kesetaraan atau keadilan. Itu tentunya asas-asas. Di mana saja pun keadilan itu sangat dibutuhkan oleh rakyat kita, masyarakat kita. Tentunya tadi bahwa kalau kita lihat di Indonesia berasaskan Pancasila. Memang namanya Pancasila tidak terdapat di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi. Kalau kita lihat nilai-nilai yang diatur di dalam Pancasila juga adalah, kalau kita memandangnya itu adalah sangat tidak bertentangan dengan Al-Quran. Atas rahmat Tuhan, ya, kemerdekaan kita juga adalah atas rahmat Tuhan, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu juga bagian daripada dasar demokrasi. Menjalankan agama itu sesuai dengan keyakinan, itu juga asas demokrasi. Jadi asas demokrasi itu adalah sudah terdapat nilai-nilai yang ada di Pancasila. Kalau kita lihat ada orang menyalahkan, yang namanya orang banyak, tentu ada yang menyalahkan tentang demokrasi. Yang baik pun kita buat, tetap ada yang menyalahkan, apalagi yang salah dibuat tetap ada. Jadi itu adalah kalau yang menyalahkan itu di mana-mana tetap ada yang menyalahkan. Tentunya kalau kita lihat maqasid syariah dari demokrasi ini juga sungguh banyak. Jadi maqasid syariah salah satu antaranya adalah mengambil maslahah. Maslahah itu adalah maslahah umat, yang diambil di situ kemaslahatan umat, kebaikan umat. Artinya tidak akan tercapai kemaslahatan itu kalau dengan jalan sendiri. Maka kita harus melangsungkan kemaslahatan itu dengan kebanyakan dan kebanyakan orang lain. Makanya di negara ini ada menteri-menteri yang mengurusi tentang kementeriannya. Ini dengan banyak keahlian, itu juga adalah membawakan maslahah. Islam sangat melarang
kepada kita semuanya bahwa yang membawakan kemudaratan. Kemudaratan itu adalah harus dihilangkan ad-daruru yusal dalam kaidah usuliyahnya, bahwa kaidah menghilangkan kemudaratan itu adalah harus lebih didahulukan di sistem pemerintahan yang mengayomi masyarakat juga adalah bahagian demokrasi. Bahwa kalau ada orang melarang bertentangan dengan demokrasi, memang kita yakini masih banyak, tapi mungkin pendapat dia baru seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi. Baik, Ustadz, tadi kita udah bicara tentang prinsip musyawarah begitu ya, kemudian ada kebebasan walaupun kesetaraan begitu ya, tapi tidak absolut, tidak mutlak begitu, yang selama dia masih dalam koridor nilai-nilai Islam itu tidak dilarang begitu. Ya, tidak dilarang. Selain itu prinsip apa lagi yang mencerminkan yang namanya demokrasi dalam Islam? Kalau kita lihat yang mencerminkan di dalam demokrasi dalam Islam itu kesetaraan hukum di depan pengadilan atau depan hukum. Tentunya masyarakat yang berdaulat, yang bernegara itu ada hukum yang diperankan di dalamnya. Bahkan negara itu harus ada asas hukumnya. Ya. Tentunya demokrasi itu juga setiap manusia sama di depan hukum. Itu juga adalah di dalam Islam sangat dianjurkan bahwa kita untuk siapapun sama dalam hukum, tidak boleh ditutup-tutupi. Jadi penegakan demokrasi itu adalah menerapkan hukum bagi orang yang rakyat kecil sangat mudah. Namun begitu menerapkan hukum di orang-orang yang ada jabatan, itu adalah sangat susah. Seperti kasus-kasus yang telah kita lihat pada saat ini adalah sangat mencederai demokrasi. Iya. Artinya perlakuan hukumnya itu tajam ke bawah, tumpul ke atas begitu ya Ustadz ya. Iya. Nah, baik Ustadz, karena waktu kita tinggal sedikit sekali Ustadz, ini pertanyaan saya terakhir. Bagaimana cara kita merawat demokrasi? Ya mungkin mulai dari berbagai lapisan masyarakat begitu, termasuk Ustadz selaku tokoh masyarakat, tokoh agama, bagaimana cara kita merawat demokrasi ini dalam kehidupan kita yang penuh dengan keberagaman? Cara kita merawat demokrasi, yang pertama kita kan orang beragama dan orang bermasyarakat dan bernegara. Tentunya untuk merawat demokrasi itu tidak bisa dilewatkan dengan tataran agama, bahwa orang beragama itu diberikan pendidikan kepadanya, bukan sekedar pendidikan kewarganegaraan, tentunya juga adalah pendidikan keagamaan. Kenapa? Karena keagamaan ini adalah mendidik orang beragama itu lebih mudah atau lebih susah ketimbang mendidik orang bernegara. Artinya bahwa untuk memupuk masyarakat Islam harus diberikan pendidikan agama, bahwa demokrasi itu juga telah diatur di dalam Islam. Dan Islam tidak pernah menyalahkan demokrasi. Yang kedua, bahwa demokrasi itu harus dirawat, harus dipraktekkan dan ditunjukkan oleh negara. Negara juga berperan sangat besar untuk mencontohkan demokrasi itu kepada rakyatnya, sehingga rakyat melihat bahwa tidak ada ketimpangan sosial, ketimpangan politik yang bermasyarakat ini. Terkadang kita bernegara ini hanya kita mengelus dada saja karena melihat sosial kondisi masyarakat yang tidak stabil, bahkan kemiskinan yang terus-menerus di kalangan masyarakat itu yang tidak terangkat-angkat kemiskinannya, maka itu akan mencederai demokrasi kita sendiri. Tentunya masyarakat kita tetap berusaha untuk mencontohkan demokrasi itu kepada masyarakat kita. Yang ketiga, peran tokoh agama dan peran tokoh partai politik juga harus tetap
memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena masyarakat ini adalah banyak yang belum tahu apa sebenarnya yang mau dilakukan di dalam bernegara ini. Tentunya harus tidak bosan tokoh agama, partai politik dan pemerintah untuk memberikan pendidikan terhadap masyarakat tentang demokrasi. Mungkin itu saja. Ustadz, terima kasih banyak sudah hadir di studio TV MUI Medan dan berbagi pengetahuan tentang Islam dan demokrasi. Intinya bahwa Islam menerima demokrasi, seperti itu. Iya, menerima. Terima kasih banyak Ustadz, sukses dan sehat selalu. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kami bertema Islam dan demokrasi, semoga bermanfaat. Saya Rahma Mandasari undur diri dari hadapan Anda, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.